Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amiddana bi asrarih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun fid du'ai wal istighfari wal qur'ani wasairil azkari. Utawi ikilah iki iku sawiji pasal hale tetep ing dalem mertelakaken doa wal istighfar lan istighfar wal Qur'an lan baca Qur'an wasairil azkari lan sasekarine pirang-pirang zikir. Qala alaihi salatu wassalam, ngucap ia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing lapad, ya Aliyu he Ali, alaika bid du'ai, alaika natepi sira bid du'ai kalawan ngadoa, bainal azani ing dalem antarane azan wal iqomati lan qomat. Fa innahu mangka setuhune doa la yuraddu iku ora den tolak iya doa. Ya Aliyu he Ali, iza da'auta, tatkala ngadoa sira pabsit yadaka, mangka ngebabar akan sira yadaka ing tangan sira, hazwa sodrika ing dalem ngalempengi dada sira, hazwa sodrika ing dalem ngalempengi dada sira. Wala tarfa'ha lan aja ngangkat sira ha ing yadaka, wala tarfa'ha lan aja ngangkat sira ha ing yadaka, fauqa sika ing dalem seduhur sirah sira, fauqa sika ing dalem seduhure sirah sira. Wa tusyiru lan isyarah sira ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala bisababatikal yumna kalawan panuduh sira al yumna kang belah tengen, bisababatikal yumna kalawan penuduh sira kang belah tengen. Para hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas inayah, taufik serta hidayah dari Allah kita semua bisa berkumpul kembali, bermuajahah, bersilaturahmi di majlis taklim Masjid Al Husna dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni tolabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur yang berkah, rizki yang berkah, diberikan keturunan putra putri yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan hajat-hajat kita diijabah ketika meninggal dunia, mudah-mudahan semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, yang sudah pulang ke rahmatullah
alam kuburnya mudah-mudahan menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Setelah kita selesai bersama-sama membahas tentang wasiat daripada Kangjeng Rasul kepada Sayyidina Ali yang berkaitan dengan pasol sodakoh, pada pertemuan ini kita akan membahas wasiat Kangjeng Rasul kepada Sayyidina Ali yang berkaitan dengan doa, istighfar, baca Quran, dan berbagai zikir yang lainnya. Mana yang Kangjeng Rasul wasiatkan kepada Sayyidina Ali? Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah berkata, ya Ali, alaika bid-du'ai. Wahai Ali, istiqomahlah engkau dalam berdoa. Kapan ya Rasul? Bainal azani wal iqomati, antara azan dan qomat. Kenapa? Fa innahu la yuraddu, karena berdoa di antara azan dan qomat itu tidak akan ditolak oleh Allah, berarti diterima dan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita yang hadir suka atau sering berdoa di antara azan dan qomat? Suka apa sering? Hah? Beda ini antara suka dan sering. Ya. Suka meninggalkan dan sering tidak berdoa. Itu maksudnya. Padahal ini adalah salah satu waktu saatul ijabah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita tidak tahu detik mana, menit mana doa tersebut diterima oleh Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kesempatan emas para hadirin. Tapi sering kita lupakan. Kita banyak lalai. Dengar azan bukannya bersyukur, alhamdulillah waktu zuhur telah tiba. Betul tidak? Tapi malah ngomong gini nih, baru juga tadi subuh kok sekarang udah zuhur. Berarti tidak bersyukur dengan datangnya waktu zuhur, waktu untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya bersyukur. Tapi zaman sekarang namanya akhir zaman. Banyak godaan di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Apalagi kalau hati kita nafsu terhadap urusan duniawi, yakin ketika mendengar azan biasa-biasa saja. Betul apa tidak? Iya. Boro-boro ingat berdoa, sama azannya aja sudah menyepelekan. Nauzubillah min dzalik. Padahal ini la yuradu. Lalu kalau kita mau berdoa, apa yang kita minta kepada Allah? Kira-kira nih, Bapak, para hadirin berdoa kepada Allah, kira-kira apa sih yang diminta? Coba yang paling utama apa yang diminta dalam kehidupan para hadirin? Sehat, panjang umur, jaga iman dan Islam. Ya, yang paling utama itu adalah kita meninggal dunia dalam keadaan iman itu aja sebetulnya. Kalau kita cuma minta sehat badan, sehat rohani, tapi kalau di akhir hayatnya tidak husnul khotimah, tidak membawa iman Islam, nauzubillah, kita akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tidak? Aduh, saya mah pengen panjang umur, silahkan. Tapi jangan lupakan doa tadi. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Kan kita mah ya namanya hidup di alam dunia seakan-akan
ketika bekerja mencari nafkah seakan-akan akan hidup selamanya. Jadi yang diminta dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi. Ketika ingat, wah habis aja nih, belum komat, ngedoa, ya Allah mudah-mudahan besok kebeli mobil Pajero, pasti itu. Ya Allah mudah-mudahan besok naik pangkat dan jabatan, betul tidak? Ya, padahal itu hanya sementara. Besok atau lusa ketika Allah sudah memerintahkan malaikat Israel cabut nyawanya, pangkat jabatan ditinggalkan, mobil mewah ditinggalkan, yang akan dihadapi oleh kita adalah pembalasan amal-amal kita. Kalau kita husnul khotimah, yakin di alam kubur bahagia, kemudian alam-alam berikutnya pun akan bahagia dan ujungnya akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi ini adalah salah satu waktu ijabah yang banyak sering kita lupakan, kita sepelekan. Alaika bidduai bainal azani wal iqamati fa innahu la yuraddu. Berdoa di antara azan dan qomat la yuraddu, tidak akan ditolak, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal udah azan nih zuhur nih atau asar udah azan, udah beres azan, udah ambil air wudhu, kemudian datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Nah di situ sebelum qomat dilaksanakan, buru-buru berdoa. Doanya bebas, duniawi boleh, tapi utamakan supaya kita selamat di alam akhirat. Karena kalau kita repot di akhirat, ribet urusannya Pak. Susah minta tolong sama siapa? Terkecuali akan ada syafaat daripada Kangjeng Rasul. Tapi kalau ribet di urusan dunia, di dunia kita ribet, gampang, masih bisa minta tolong ke tetangga. Nggak punya uang buat beli beras, bisa pinjam ke tetangga. Yang penting jangan maling. Ya. Artinya kita berdoa kepada Allah, utamakan supaya kita husnul khotimah, selamat di alam akhirat, sehingga akan bertemu dengan Kangjeng Rasul, akan bersama dengan beliau di alam surga. Amin ya robbal alamin. Apakah Kangjeng Rasul juga berdoa kepada Allah? Berdoa Pak. Makanya kita diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, memintalah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya akan diijabah oleh Allah. Itu perintah Allah kepada Kangjeng Nabi secara khusus, umumnya buat kita. Kita berarti harus mengikuti jejak langkah daripada Kangjeng Rasul. Ud'uni astajib lakum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diperintahkan ibadah, ini menunjukkan bahwa kita ini orang yang lemah, butuh kepada Allah. Ada tidak di sini yang merasa enggak butuh sama Allah? Ada enggak? Coba angkat tangan, ada enggak? Saya emang nggak butuh sama Allah. Coba kalau Bapak sakit gigi, itu yang menyembuhkan gigi sakitnya siapa? Allah. Berarti butuh kepada Allah, karena itu adalah milik Allah. Gigi Bapak milik Allah, kaki Bapak milik Allah. Jangan merasa, aduh ini kaki saya ini, gigi saya. Kalau memangnya nyatanya hakikatnya gigi, kaki, tangan adalah milik kita, seharusnya bisa diatur oleh kita masing-masing. Hei gigi, lu ini milik gua nih, jangan sakit ya. Kira-kira bisa nggak kita ngatur seperti itu? Bisa nggak? Nggak bisa. Hei kaki, lu mau gua ajak jalan-jalan, jangan sampai nginjek paku ya. Bisa nggak diatur sama kita? Nggak bisa. Karena hakikatnya ini kaki adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita butuh Allah dengan berdoa, ya Allah saya mau bepergian, mau ziarah, mau bersilaturahmi, mau nengok orang tua, mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Engkau wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berdoa kepada Allah menunjukkan kita ini fakir
butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang tidak mau berdoa, tidak pernah berdoa, itu termasuk orang sombong. Ya, orang yang sombong. Nauzubillah min zalik. Nah, berikutnya kata Kangjeng Nabi, ya Ali iza da'auta fabsid iyadaka hazwa sodrika. Ali, ketika engkau berdoa, fabsid iyadaka, maka lebarkanlah tanganmu. Tangan yang mana? Yang kanan dan yang kiri kita angkat. Ukurannya hazwa sodrika, luruskan dengan dada kita. Ya, Bapak kalau ngedoa tangannya diangkat enggak? Diangkat, jangan ditaruh di lutut. Masa minta kayak gitu? Yang namanya minta pasti diangkat, betul tidak? Iya, salah satu adabnya kita sama orang tua waktu kecil, mungkin sekarang udah malu. Ya kalau waktu kecil, Pak beli permen, diangkat nggak tangannya? Diangkat. Bu beli es. Ini juga sama. Rasul mengajarkan, mewasiatkan kepada Sayyidina Ali, iza da'auta fabsid yadaka hazwa sodrika, angkat tangan, luruskan dengan dada kita. Jadi kalau gini orang males, Ustadz mah udah ngedoa panjang lebar, nggak ada yang angkat tangan. Wah, keterlaluan ini. Angkat tangan, luruskan dengan dada, wala tarfa'ha fawqa ra'sika, jangan engkau angkat wahai Ali tanganmu itu sehingga ada di atas kepala. Jangan sampai gini. Apakah salah? Tidak salah, cuman tidak sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Kangjeng Nabi. Ada tidak? Pasti ada. Ya Allah, pengen kawin lagi. Yang ketawa pengen itu. Ya, diangkat tangannya, tapi luruskan dengan dada. Ya, jari-jarinya dibuka. Jangan terlalu lebar. Karena kita juga enggak betah. Bapak jalan tangannya diginiin, betah enggak? Enggak betah. Dirapetin betah enggak? Enggak betah. Masa Bapak amin? Amin. Amin. Enggak betah. Dilebarin biasa aja. Artinya sesuai watak daripada jari tangan kita. Jari tangan kita wataknya seperti ini, tabiatnya seperti ini. Ketika terlalu renggang kita enggak betah, rapat pun enggak betah, ya biasa-biasa aja. Tapi hazwa sodrika, luruskan dengan dada kita. Itu wasiat Kangjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Mana lagi? Wa tusyiru ilallahi ta'ala bisababatikal yumna. Wahai Ali, ketika engkau berdoa, angkat tanganmu, luruskan dengan dada, tapi jangan kau angkat sampai melebihi kepala. Wa tusyiru, dan berisyarahlah kepada Allah. Dengan apa isyarahnya? Bisababatikal yumna, dengan jari telunjuk yang sebelah kanan. Jadi kita goyang-goyangkan, tapi biasa-biasa aja, jangan terlalu gini. Takut nge-DJ urusannya nanti. Biasa aja. Artinya ya Allah, besok saya mau tes interview, mudah-mudahan dilancarkan, diterima ya Allah. Supaya didekatkan ya Allah kepada diri saya, kan gitu. Kalau yang jomblo ya Allah, besok mau ngelamar, mudah-mudahan diterima ya Allah. Ya, jadi ini diisyarahkannya dengan telunjuk sebelah kanan. Tapi biasa aja, jangan terlalu cepet, jangan dengan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Ya, wa tusyiru ilallahi ta'ala bisababatikal yumna. Orang yang mau berdoa kepada Allah itu menunjukkan satu, telah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, mengikuti daripada jejak langkah Kangjeng Rasul, menunjukkan bahwa dirinya lemah, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya adalah
melestarikan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Bahkan di antara guru kita, berdoa itu cukup dengan kita membaca Al-Qur'anul Karim. Karena di dalam Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat yang mengandung doa, betul tidak? Betul. Di antaranya Kangjeng Nabi Adam. Di situ di dalam Al-Qur'an termaktub Rabbana zolamna, itu kan bentuk doa. Kemudian Kangjeng Nabi Yunus, la ilaha illa anta, itu pun sama bentuk doa. Kangjeng Nabi Ibrahim, Robbi ja'alni muqimas shalah, sama, itu pun bentuk doa. Maka kalau kita rajin membaca Al-Qur'anul Karim, berarti itu adalah salah satu cara kita bertawasul langsung menggunakan kalam Allah. Yakin apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, apa yang kita hajatkan akan diberikan melebihi apa yang kita minta. Tapi jangan aminnya doang, baca Qur'annya mau enggak ini? Sehari semalam 1 juz dapat enggak, Pak? Hah? Sehari semalam 1 juz dapat enggak? Dapat, baca WA doang. Ya. Kita ini belum bisa istiqomah di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ketika kita berdoa kepada Allah, saya udah berdoa hampir 3 tahun tapi tidak diijabah. Jangan ngomong nggak diijabah, karena innallaha la tuhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah ini tidak ingkar janji. Ah, masa iya sih? Saya ngedoa pengen naik pangkat dan jabatan, tapi buktinya posisi saya tetap segini-gini aja, nggak naik, berarti nggak diijabah. Ingat, Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Kalau seandainya doa tersebut diijabah di alam dunia, kita naik pangkatnya tapi umurnya pendek, gimana? Mending umur panjang, rajin ibadah, tapi posisi jabatannya tetap segitu. Kira-kira pilih yang mana kita? Naik jabatan tapi umurnya pendek, baru juga 1 tahun langsung meninggal. Gimana itu? Allah lebih tahu, ya, lebih tahu apa yang terbaik untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak perlu kita mengeluh ketika berdoa, ya Allah saya pengen ini, pengen itu, tapi tidak diijabah. Jangan ngomong tidak diijabah. Bisa jadi yang menghambat diijabah doa adalah dosa-dosa kita. Bisa jadi Allah tangguhkan doa tersebut, nanti akan diganti ketika kita ada di alam akhirat. Karena pahala dalam berdoa tidak akan mungkin Allah lenyapkan begitu saja, pasti akan ada gantinya. Yakin enggak? Ya makanya harus berdoa. Karena ciri bagi orang yang tidak sombong itu berdoa. Ya. Padahal kalau riungan kayak gini kan tinggal amin-amin doang. Enak. Makanya yang serius, kan malaikat juga memperhatikan. Wah, itu mah di pojok tuh sambil nyender, merem lagi. Jadi diperhatikan, amin tangannya enggak diangkat, kata malaikat enggak serius itu mintanya. Padahal dalam hatinya pengen ini pengen itu, tapi tangannya memble, enggak diangkat. Nah berarti tidak ada keseriusan. Maka di dalam berdoa kita harus serius, menandakan kita butuh kepada Allah. Tapi ingat, kita harus tawadu dalam berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ajaran nasihat wasiat dari Kangjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Caranya kita berdoa, angkat tangan kita, luruskan dengan dada, tak perlu diangkat sampai di atas kepala, dan kita isyarahkan dengan jari telunjuk kita, ya Allah mudah-mudahan yang jauh Engkau dekatkan, yang kecil Engkau besarkan, yang ada di atas Engkau turunkan,
yang tidak berkah engkau berkahkan, insya Allah walaupun tidak di dunia Allah berikan, di alam akhirat akan mendapatkan pahala yang amat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti kita lanjutkan kembali wasiat dari Kangjeng Nabi, masih berkaitan dengan doa, istighfar, Quran dan berbagai zikir. Nanti di pertemuan berikutnya mudah-mudahan kita senantiasa mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya Ali la tajhar bi qiraatika wallahu a'lam bissawab. Wujud kidamba muhallafatun lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiron mutakaliman Adam hudus fana muman salatun lil hawadisi ihtiyajun li ghairihi ta'adudun ajazun karohatun jahlun mautun somamun umyun bukmun ajizan mukrahan jahilan mayitan asam a'ma abkam jaiz terhadap Allah yaitu boleh membuat, boleh juga tidak, sama saja sifat jaiznya. Sidik amanah tabligh fatona kizib khianat kitman bilada jail terhadap Rasul sifat manusia biasa seperti makan minum tidur jima dan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunna jazmu ro'ihi, landen sunah aken apa ngejajem aken rone takbir. Ayat takbiri tegese takbir. Khurujan min khilafi man aujabahu, karena metu saking nyulayani wong kang ngawajib akan iya si wong hu ing jazmu. Wajahrun lan ngebantar akan bihi kalawan takbir li imamin kadue imam.
Kasa iri takbiratil intiqolati kaya sesekarene pirang-pirang takbir intiqol. Warab'u kafaihi lan ngangkat epek-epek rorone si uwong. Ao ihdahuma atawa salah siji karone kafaihi. Inta asaro lamun angel atau lamun sulit rob'ul uhro apa ngangkat kang weweneh. Bikashpin sertane ngabuka ae ma'a kashpihima tegese sumertane ngabuka karone kapaihi. Wa yukrahu khilafuhu lan den makruhaken apa nyulayani kashpin. Wa ma'at tapriki asobiihima lan sumerta ngarenggang aken pirang-pirang jeriji karone kapaihi taprikon wasaton kalawan renggang kang sedeng. Hazwa ae muqabila man kibaihi hale ngalempengi ae muqabila tegese hale madepi man kibaihi pundak rorone si uwong. Bihaisu yuhazi kelawan sekira-kira ngalempengi atropu asobiihi apa pirang-pirang pucuk jerijine si uwong a'la uzunaihi ing arah-arah luhur kuping rorone si uwong. A'la uzunaihi ing arah-arah duhur kuping rorone si wong. Wa ibhamahu lan jempol rorone si wong. Syahmatae uzunaihi ing gajih roro kuping rorone si wong. Warohatahu lan dampal tangan rorone si wong man kibaihi ing pundak rorone si wong lil ittibai karena anut lampah laku Kangjeng Nabi. Wahazihil kaifiyatu lan utawi iki pertingkah tusanu iku den sunaaken iya kaifiyah ma'a jami'i takbiri taharumin sumertane sakabeh takbiratul ihram bi ayu qarinahu kalawan arep yen tang ngabarengaken ya si wong hu ing rob'u bihi kalawan takbir ibtidaan ing dalam kawitanane wayun hiyahuma lan nutug akan iya si wong huma ing karone robun lan takbir ma'an hale ragem wa ma'a rukuin lan sumertane ruku lil ittiba il waridi karena anut lampalaku Kangjeng Nabi al waridi kang kawarid min turukin kasirotin saking pirang-pirang dedalan kang akeh min turukin kasirotin saking pirang-pirang dedalan kang akeh. Setelah selesai membahas tentang perkara wajib yang berkaitan dengan takbiratul ihram, di antaranya kemarin ketika kita melakukan takbiratul ihram
itu bacaan takbiratul ihramnya wajib terdengar oleh diri sendiri. Kalau memang telinga kitanya sehat, ya, dan tidak ada perkara yang mengganggu, seperti kita sholatnya di masjid pinggir jalan sehingga banyak motor, banyak mobil, takbiratul ihram tidak terdengar oleh telinga sendiri, nggak jadi masalah. Karena sholatnya di masjid pasar, masjid di jalan, atau kalau di sini mungkin berisik karena banyak anak kecil, nah itu tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak ada perkara yang mengganggu, telinga kitanya waras, wajib Allahu Akbar terdengar oleh telinga sendiri. Itu. Nah sekarang yang akan dibahas perkara sunnah yang berkaitan dengan takbiratul ihram. Wa sunnah jazmu ra'ihi, ayat takbiri disunahkan ketika melafadzkan takbiratul ihram, yakni Allahu Akbar, disunahkan apa? Jazmu ra'ihi, ro lapad akbar disukunkan. Itu hukumnya sunnah. Allahu Akbar, nah roknya sukun, sunnah itu ya. Alasannya apa? Lil wakfi, karena wakop, berhenti. Nah sunnah itu. Alasan sunnah di sini apa? Ini kan mazhab Imam Syafi'i. Khurujan min hilafi man aujabahu, alasan disunahkan ro lapad akbar disukunkan, alasannya supaya keluar min khilafi man aujabahu, dari perdebatan para ulama yang mewajibkan ro tersebut sukun. Di antaranya Imam Malik. Imam Malik mah mewajibkan roknya sukun. Allahu Akbar, wajib Imam Malik. Nah supaya kita keluar dari perdebatan tersebut, udah dalam jurusan Imam Syafi'i, al-huruj minal hilaf mandubun, keluar dari perdebatan para ulama ahli fikih itu menjadi hukum sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i gitu. Jadi supaya ketika kita melakukan takbir roknya sukun, Allahu Akbar, walaupun kita mah ikut mazhab Syafi'i sunnah, nanti yang mazhab Imam Maliki kan enggak berkomentar, enggak marah-marah, tuh dia juga roknya sukun, tapi kita mah roknya disukunkan juga tidak wajib, supaya gitu doang, supaya tidak ada pertengkaran perdebatan antara para ulama ahli fikih. Nah ini kalau Imam Malik mewajibkan roknya sukun. Bagaimana kalau roknya tidak disukunkan? Allahu Akbaru, nah roknya didomah, diropakkan, itu hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Ya, makruh itu dibenci, tidak disukai. Nah, karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ulama mazhab Imam Syafi'i. Khurujan min hilafi man aujabahu. Sunnah itu ya, roknya lapad akbar disukunkan. Kemudian wajahrun bihi li imamin, disunahkan juga ketika membaca lapad takbiratul ihram yakni Allahu Akbar, disunahkan apa? Jahrun bihi, bacanya dikeraskan. Bagi siapa? Li imamin, bagi imam. Nah jadi bagi imam ya, bagi imam. Makmum mah biasa-biasa aja. Yang penting terdengar oleh diri sendiri. Allahu Akbar. Kalau makmum, kalau imam sunnah dikencengin. Sunnah doang ya, enggak wajib. Tapi ingat nih imam,
Hukum membaca kencang lafaz takbiratul ihram ini terkenai oleh 4 hukum. Ya, yang pertama, imam baca takbiratul ihramnya kencang, Allahu Akbar. Kalau dalam hatinya dia niat zikir, itu tidak batal. Tidak batal. 2, imam baca takbiratul ihramnya kencang, Allahu Akbar, dalam hati diniatkan zikir dan tanbih. Tanbih itu mengingatkan kepada jamaah kalau saya ini adalah imam, itu maksudnya. Itu mah sama, hukumnya tidak batal. Ada tidak 4 nih, perhatikan. Yang ketiga ini imam baca takbiratul ihram Allahu Akbar, tapi dalam hati niatnya tanbih, mengingatkan doang. Hei jamaah, ingat saya ini imam, itu batal. Batal, ya. Yang keempat, imam baca takbiratul ihram Allahu Akbar, tapi tidak diniatkan apa-apa. Tidak niat zikir, tidak niat tanbih. Itu diihtilafkan oleh ulama mutaqaddimin dan mutakhirin, tapi yang muktamad, yang jadi patokan, batal itu sholat imam tersebut. Jadi imam ketika baca kencang itu takbir, ingat harus dalam hati, harus kerteg niat. Saya ini baca takbir kencang, 1 zikir, yang kedua mengingatkan bahwa saya ini imam. Artinya supaya makmum jangan mendahului imam. Makanya kalau bapak mau tes imam, ya selesai sholat keluar tanya, woi imam sini sebentar. Nah ngapain? Tadi ente baca takbiratul ihram kenceng amat sih. Emang kenapa? Emang lu nggak tahu gua kan imam. Nah batal itu tadi sholatnya pak. Ya. Tapi kalau jawabannya gini, atuh saya mah baca kenceng juga karena 1 emang zikir kepada Allah, yang kedua mengingatkan bahwa saya ini adalah imam, itu tidak batal. Itu ya, ini penting ini. Ya, yang jadi imam. Karena ini hukumnya sunnah, bukan wajib membaca kenceng atau keras bacaan takbirnya, itu harus dibarengi dengan niat zikir dan tanbih. Atau zikir doang itu tidak jadi masalah ya. Kalau tanbih batal. Kalau dimutlakan tidak zikir tidak tanbih, itu menurut pendapat muktamad batal juga. Bagaimana kalau takbir yang lain? Artinya bacaannya sama Allahu Akbar, tapi bukan takbiratul ihram, namanya takbir intikal. Takbir untuk pindah kepada rukun sholat berikutnya. Kasairi takbiratil intiqalati, sama seperti takbiratul ihram, yaitu berbagai takbir intiqal. Takbir intiqal pun bagi imam sunnah dikeraskan bacaannya. Tapi ingat tadi sama, tertempel terkenai 4 hukum tadi. Harus niatnya zikir dan tanbih. Seperti mana takbir intikal? Mau ruku, takbir enggak kita? Takbir. Setelah selesai baca Fatihah terus baca surat, mungkin selesai surat ruku Allahu Akbar. Nah ngencenginnya itu niatkan zikir dan tanbih. Kalau cuma tanbih batal. Dimutlakan batal juga menurut pendapat muktamad. Bangun dari ruku itidal, ya itu sami Allah kan, sama termasuk takbir intikal. Diniatkan dalam hati, keretek dalam hati, itu niat zikir dan tanbih. Mana lagi? Turun mau sujud, takbir enggak? Takbir, sama. Itu pun niat dalam hati, zikir dan tanbih. Mana lagi? Bangun untuk rokaat berikutnya, takbir enggak? Takbir, itu takbir intikal namanya, bukan takbiratul ihram. Sama, niat dalam hati,
zikir dan tanbih. Waduh, tad baru tahu atau baru ngaji sih. Ya, gimana itu? Gak apa-apa, yang udah dilewat mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kan ada pengaruhnya kita kumpul ngaji, yang tadinya bodoh akhirnya punya ilmu, yang sudah tahu makin melekat di dalam hati. Alhamdulillah, itu takbir intikal ya, sama seperti takbiratul ihram, sunnah dibaca bedas, dibaca kencang atau keras. Nah, berikutnya masih berkaitan dengan sunnah tentang takbiratul ihram. Wa rab'u kapaihi au ihdahuma, disunahkan mengangkat kedua telapak tangan ketika takbiratul ihram. Sunnah. Aduh, ini mah yang bisa diangkat cuma satu, yang satunya nggak bisa. Kenapa? Sakit, kebanyakan naik motor, atau kebanyakan nyangkul mungkin ya, atau mungkin dia pemain tinju tangannya sakit. Kalau memang sakit, au ihdahuma inta asara robul uro, cukup yang diangkat satu aja. Itu sunnah ya, sunnah. Kan kita baca usolli fardol maghribi, udah beres takbiratul ihram, Allahu akbar, itu diangkatnya hukumnya sunnah. Aduh, yang kiri sakit, yang kanan aja, Allahu akbar. Yang kanan sakit, yang kiri aja, sunnah. Inta asaro robul uhro. Ngangkatnya itu bikasbin aema akasbihima, ngangkat kedua telapak tangannya tersebut disertai dengan kedua telapak tangan tersebut terbuka ya. Jadi ini dibuka telapak tangan kitanya, Allahu akbar. Bapak kalau takbir ngangkat tangan dibuka apa dikepalkan? Buka, itu hukumnya sunnah. Bagaimana kalau dikepalkan, diperepkeun, cek orang Sunda, mau nonjok orang. Wayuk rohu tarkuhu, wayuk rohu khilapuhu makruh. Kalau tidak dibuka berarti gini, makruh ya, makruh. Ingat, ini enggak wajib. Walaupun bapak enggak ngangkat tangan dua-duanya, cuman takbiratul ihram doang, Allahu akbar, tangan enggak diangkat, menang baik, enggak apa-apa, enggak batal, karena hukumnya sunnah. Nah, ini kalau di Fathul Qorib sudah dijelaskan, namanya sunnah hayat ya, tidak harus ditambali dengan sujud sahwi. Wa ma'a tapriki asobihi ma taprikon wasaton, angkat kedua telapak tangannya dengan terbuka dan juga dibarengi jari-jarinya ini direnggangkan, renggangnya sedang. Makanya tadi sesuai dengan tabiat atau watak jari tangan kita. Bapak jari tangan bapak wataknya lebar apa rapat? Sedang kan? Biasa-biasa aja, itu namanya tabiat watak. Karena kalau kita terlalu gini nggak betah, nggak betah. Rapat nggak betah. Ya, renggang gini. Kalau misalkan dirapatkan, ya wayukrahu hilapuhu makruh. Ya, atau terlalu renggang, wayukrahu hilapuhu makruh juga. Nah, itu hukumnya sunnah. Allahu akbar wa ma'at tapriki asobihima taprikon wasaton. Nah, ini diangkatnya tingkah kedua tangan tersebut, diangkatnya sampai mana? Hazwa aemuqabila mankibaihi, diangkat kedua telapak tangan tersebut, luruskan dengan pundak, luruskan dengan kedua pundak, bahu kita nih luruskan, tapi nggak usah diukur, biasa aja, nggak usah, biasa aja, jangan sampai manggil tetangga, manggil teman, coba diukur nih, lempang nggak nih, lurus nggak usah, ya itu mah tidak wajib, tidak rukun, ya sunnah, ya luruskan dengan pundak,
Maksudnya diluruskan gimana? Bihaisu yuhazi atrofu asabihi a'la uzunaihi. Ujung jari tangan kita lurus dengan kuping kita. Tuh, lurus dengan kuping. Wa ibhamahu samatai uzunaihi. Kedua jempol kita lurus dengan ini nih, daun telinga bagian bawah, ya, gagajihna, iya yo, ya. Tapi nggak usah ditempelin juga bos, ya, nggak usah, biasa aja. Perkiraan kita, udah nih segini, gitu, ya. Warohatahu mankibaihi, telapak tangan kita bagian punggungnya ini lurus dengan bahu, dengan pundak. Jadi kurang lebih seperti ini. Makanya saya ngomong kurang lebih, ya, karena beda-beda. Kalau tidak ngomong kurang lebih, sok tahu, ya. Qot'an secara pasti, tahdidan secara pasti, ini takriban, kurang lebih. Ya, kita sudah takbiratul ihram, udah niat, udah usolli, takbiratul ihram sekarang, Allahu Akbar. Nah, ini si jempol seakan-akan ada di lurus dengan telinga, dengan daun telinga. Jari ini lurus dengan telinga bagian atas. Ini yang belakang lurus dengan pundak atau bahu kita. Itu kurang lebih seperti itu. Tangannya jangan dikepalkan tapi dibuka. Ya, jarinya jangan direnggangkan terlalu renggang, apalagi dirapatkan, biasa aja, yang sedang-sedang aja sesuai tabiat atau watak. Aduh Tan, saya mah udah terbiasa dari dulu kalau takbir ngangkat tangan gini, Allahu Akbar. Gimana itu? Monggo baik sih, ya, tapi tidak akan mendapat pahala sunnah karena di luar kriteria yang diajarkan oleh guru-guru kita yang mazhab Imam Syafi'i. Aduh tadi mazhab Imam Maliki mah kayak gitu. Silakan kalau bapak punya mazhab ngikutin mazhab Maliki umpama, atau mazhab Imam Hanafi, monggo. Yang penting jangan ngikut orang. Allahu Akbar, ya, jangan gitu dah. Nah, ini semua yang dijelaskan oleh mu'alif hadzal kitab lil ittibai, mengikuti daripada jejak langkah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tata cara tadi lil ittiba, mengikuti Rasulullah. Lah Ustadz sok tahu, kita harus percaya dengan guru-guru kita. Karena punya sanad keilmuan. Ini gurunya dapat dari gurunya, dapat lagi gurunya terus. Makanya tadi takriban kurang lebih. Ya, kalau secara pasti seakan-akan itu yang ngomong sudah ketemu dengan Kangjeng Rasul. Nah, ini tata cara tadi disunahkan. Disunahkannya dibarengkan dengan apa? Wahazihil kaifiyatu tusanu ma'ajami takbiri taharumin. Tata cara tersebut yakni ngangkat tangan diluruskan dengan pundak dan si jempol ada lurus dengan daun telinga. Ini disunahkannya ma'ajami takbiri taharumin, dibarengkan dengan ketika kita takbiratul ihram. Kita mengucapkan Allahu Akbar, tangan diangkat, sunnah. Makanya di sini dijelaskan bi ayu qarinahu bihi, artinya barengkan ngangkat tangan dengan bacaan takbir Allahu Akbar. Jadi pertama kali ibtidaan, pertama kali angkat tangan dan bareng dengan takbir. Ujungnya wayun hiyahu mamaan, akhiri itu bacaan takbir bareng dengan kita meletakkan kedua tangan di bawah dada, di atas pusar. Allahu Akbar. Pertama kali ngangkat Allahu Akbar, ketika selesai bar
Nah, itu sunnah. Wa hazihil kaifiyatu tusanu ma'a jami'i takbiri tarumin bi ayyuqarrinahu bihi ibtidaan wa yunhiyahuma ma'an, bareng gitu ya. Tapi sunnah enggak wajib. Jadi kalau ada yang berbeda tidak jadi masalah karena bukan rukun atau bukan kewajiban tapi sunnah. Mana lagi? Wa ma'a ruku'in lil ittiba'il waridi min turukin kasirah. Tata cara tadi yaitu ngangkat kedua telapak tangan diluruskan dengan bahu dan telinga. Ini harus bareng, bukan harus, sunnah barengnya ma'a ruku'in ketika kita melakukan ruku. Kita kan mau ruku baca takbir, ya kan? Nah itu ngangkat tangan enggak kita? Ngangkat tangan enggak? Ngangkat, tapi hukumnya sunnah. Nah itu bareng sambil baca takbir. Tuh ngangkat tangan ya sambil ruku. Allahu Akbar. Sama selesaikan sampai ketika kita ruku. Makanya si makmum itu jangan terburu-buru supaya tidak mendahului imam. Yang bagus itu imam sudah ruku baru makmum mulai takbir untuk ruku. Makanya imam pun jangan terburu-buru lagi, jangan ngebut, kecuali sholat taraweh. Kalau sholat taraweh malah lengah dikit ketinggalan kita. Makanya banyak yang ngusruk taraweh mah karena ngebut semua ini taraweh. Ya, wa ma'a ruku'in lil ittiba'il warid. Nah, ini semua lil ittiba'il waridi mengikuti jejak langkah Kangjeng Nabi min turukin kasiroh dari berbagai riwayat hadis. Jadi banyak riwayat hadis yang menjelaskan hal tersebut. Ketika takbir diangkat tangan bareng dengan takbiratul ihram, bareng dengan ruku, itu hukumnya sunnah. Nah, di sini bisa kita simpulkan ya, ngangkat tangan sambil baca takbir itu ada di 4 posisi. Cuman ini baru 2 yang dibahas. Ya, ngangkat tangan sambil baca takbir ada di 4 posisi. Cuman baru 2 yang dibahas. Mana? Tadi ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, 1. Yang kedua mau ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga mana? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang nomor ketiga warobun minhu ae minar ruku'i wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita semua ada dalam panjang umur yang berkah, senantiasa taat dalam beribadah. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah, selamat di dunia terlebih di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ultub bina wal muslimin min kulli ainil lamah wa minal ida wa minar roda wa minal masaibi amma wa alaihimu ya rabbana minka salamun daima summa as-salatu ala alladhi hasas tahu
biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Mohon maaf dari segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.